Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Revelino Hamel Escape MKes. Pada saat ini saya akan membahas tentang keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Apa sih itu K3? K3 atau kesehatan keselamatan kerja adalah suatu sistem yang membuat asuhan keperawatan terhadap pasien lebih aman, baik itu dalam pelaporan, analisis insiden, dan kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya. Menurut WHO, pengertian K3 adalah upaya yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan, pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan bagi pekerja dan pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Tujuan K3 yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Keempat, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Kelima, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Tujuan K3 dalam keperawatan. Yang pertama, keselamatan dan keamanan di rumah sakit bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kedua, manajemen resiko. K3 rumah sakit bertujuan untuk meminimalkan resiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Ketiga, pengaturan K3 rumah sakit bertujuan untuk terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Manfaat K3. Bagi perawat, adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk perawat antara lain yang pertama, perawat memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Kedua, perawat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Ketiga, perawat memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, perawat mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Kelima, perawat mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Perawat dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. 6. Perawat mampu untuk menghindarkan keluarganya dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat kerja. Faktor bahaya K3 di tempat kerja. Yang pertama, faktor bahaya biologi, yaitu jamur, virus, bakteri, tanaman, dan binatang. Kedua, faktor bahaya kimia, yaitu bahan, material, atau cairan, atau gas, atau debu, atau uap, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar, menyala, iritan, dan korosif. Ketiga, faktor bahaya fisik atau mekanik, yaitu ketinggian, konstruksi, mesin, alat, kendaraan, alat berat, tekanan, ruangan terbatas, kebisingan, cahaya, listrik, getaran, radiasi. 4. Faktor bahaya biomekanik, yaitu gerakan berulang, postur atau posisi kerja pengangkutan manual, desain tempat kerja atau alat mesin. Kelima, faktor bahaya sosial psikologis, yaitu stres, kekerasan, pelecehan, kegucilan, intimidasi, dan emosi negatif. Peran perawat dalam meningkatkan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. A. Membantu dokter perusahaan dalam menyusun rencana kerja hiperkes di perusahaan.
B. Melaksanakan program kerja yang telah digariskan termasuk administrasi kesehatan kerja. C. Memelihara dan mempertinggi mutu pelayanan perawatan dan pengobatan. D. Memelihara alat-alat perawatan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan perusahaan. E. Membantu dokter dalam pemeriksaan kesehatan sesuai cara-cara yang telah disetujui. F. Ikut membantu menentukan kasus-kasus penderita serta berusaha menindaklanjuti sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado tempatnya. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan sarjana keperawatan yang memiliki skill dan keterampilan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Terima kasih.